Assalamualaikum teman-teman, sama gue Benar sebagai host di sini. Kali ini gue udah bersama Jubir, alias juru bicara kita kali ini, yang sudah sangat-sangat siap ya, karena hari ini dia sangat-sangat, ya pokoknya kalau kameranya masih ngadep ke gue, kita masih rahasiakan dulu kira-kira siapa sih nih orang di balik, di sebelah kiri gue ini. Perkenalkan dulu siapa nih? Halo, perkenalkan aku Sabrina dari kantor Koral di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kayaknya lagi fresh banget nih Mbak Sabrina nih. Manggil Mbak aja ya, nggak apa-apa ya? Iya boleh. Iya, oke. Mbak Sabrina, gimana sih sejauh ini kabarnya gimana? Baik, alhamdulillah. Baik. Ben gimana? Seneng banget udah diundang loh. Makasih banyak udah mampir di Copot Coral Podcast. Selamat datang semuanya di Copot Coral. Keren banget loh namanya. Copot. Iya, Copot. Kalau ngambil dompet namanya apa? Copet. Copet, nah itu dia. Oke. Nah, daripada kelamaan ngalor ngidul, kira-kira Mbak Sabrina sebagai apa sih di Coral nih? Kebetulan aku sebagai customer relation dari Coralnya sendiri. Customer relation tuh ngapain aja tuh lingkup kerjanya? Iya, biasanya kalau misalnya ada tamu datang itu aku yang handle langsung, follow up klien, ketemu kliennya juga. Itu klien-kliennya biasanya kayak gimana sih Mbak Sab? Apakah range sekarang tuh kan lagi zamannya tren kantor kekinian ya? Apakah tren kantor kekinian itu juga berdampak ke CEO-nya juga orang-orang yang Gen Z kekinian, atau masih pada umur-umurnya Gen X gitu-gitu, atau kalau nemuin customer gitu? Customer Coral. Sebenarnya nggak harus gen. Tapi ada nggak? Pernah ketemu nggak CEO yang? Pernah, malah ada yang masih tahun 2004 udah jadi direktur. Iya. Keren banget ya. Gue di sini masih gini-gini aja. Belum mungkin. Belum. Bukannya belum aja. Masih ngajak-ngajak ngobrol orang-orang aja kan di sini. Iya. Nah, kali ini dicopot, kita akan kupas tuntas kira-kira ini bahasa kira-kira sebenarnya kan Coral tuh punya layanan ya namanya Virtual Office. Iya, betul. Nah, gimana sih Mbak Sab kira-kira Virtual Office itu di Coral itu seperti apa, dan kira-kira secara pengertiannya Virtual Office itu sebenarnya apa sih sebelum produknya Coral ya, tapi secara universal arti dari Virtual Office itu apa sih? Kalau Virtual Office sendiri itu jadi perusahaannya bisa sewa alamatnya aja. Jadi kan rata-rata perusahaan ini untuk pendirian PT, CV itu kan harus dibutuhkan alamat kantor. Dan rata-rata dari mereka kan belum punya kantor operasional. Jadi gitu. Dengan itu kita hadir dengan Virtual Office ini. Jadi dia bisa dapat alamat kita langsung. Gitu. Jadi tanpa perlu dia punya kantor fisik gitu ya? Iya, betul. Jadi bukan kayak, gue kira tuh Virtual Office tuh kayak metaverse gitu, enggak ya, bukan ya? Kayak kita pakai VR gitu baru kita punya kantornya di sana gitu, bukan? No. Karena ada kata-kata virtualnya gitu di situ kan? Iya. Gue kira virtual reality gitu kan, kayak metaverse gitu, enggak ya, bukan ya? Berarti iya, ya? bukan. Jadi layanan yang dikasih tadi ada alamat kantor. Iya, terus nanti kalau ada surat masuk, telepon masuk. Itu kan dilayani juga sama Mbak Sabrina? Ya, kita layanin langsung semuanya. Kayak gitu ya. Itu teman-teman di luar sana yang memang masih belum punya pengetahuan tentang Virtual Office itu apa. Nah, ini menarik kalau misalnya teman-teman di luar sana irit budget ya, kantornya bingung gitu ya. Kira-kira kalau misalnya gue nyewa ruko atau nyewa gedung atau di rumah sendiri kan kayaknya ribet ya. Masa kantor di rumah sendiri gitu kan? Ganggu aktivitas keluarga gitu kan. Kalau menyewa ruko budgetnya nggak ketolong, apalagi gedung ya kan. Ruko aja udah mikir-mikir. Nah, ini solusi menurut gue. Adanya fenomena Virtual Office ini ya gitu. Nah, kalau di Coral sendiri kira-kira Virtual Office-nya menangani hal itu atau ada hal spesial nih dari Coral yang untuk menawarkan jasa Virtual Office pada teman-teman? Kita ada jasa Virtual Office, ada Private Office juga. Ada Private Office. Private Office itu dalam artian berarti jadi dia gimana? Nyewa ruangan di kantor Coral. Coral menyediakan ruangan khusus. Iya, betul. Variasi ada yang gimana? Bentuknya tuh kayak gimana bentuknya? Jadi kalau private office ini dia bukan hanya sewa alamat, tapi dia benar-benar punya ruangan. Jadi ada meja gitu, ada kursi. Ada meja, ada kursi, udah lengkap furniturnya semua. AC ada AC? AC udah ada. Udah siap ya. Berarti tinggal bawa kita punya karyawan, suruh kerja di sana, udah aman udah gitu. All in deh, udah semuanya. Udah gratis kopi, teh, mineral water. Ada semua kayak gitu ya? Iya, ruangannya kita bersihin juga setiap hari. Pokoknya tinggal datang aja.
Akses juga 24 jam. Nanti kita Akses 24 kasih jam. akses card juga buat masuknya. Parkir ada aman? Parkir aman. Mobil, motor bisa? Bisa. Oh, siap. Selain virtual office sama private office itu ada apa aja? Nah, kebetulan kita juga nyediain nih ada jasa pendirian PT plus virtual office-nya. Jadi itu udah bundling. Di sini boleh nyebut harga nggak? Boleh loh, boleh. Iya, kebetulan kita lagi ada promo nih. Itu 7,7 juta. Udah all in. Jadi pasti dapat legalitasnya udah lengkap nih. Udah dapat legalitas, dapat virtual office-nya juga aktif selama setahun. Di paket yang tadi ditawarin di promo September tadi, itu memang hanya yang itu aja yang 7,7 atau ada yang lain lagi nggak kira-kira promo September? Kita juga ada promo nih. Jadi kalau ada teman-teman yang mau sewa office di sini, kalau ngambilnya langsung 12 bulan itu kita kasih free 1 bulan. Jadi pembayarannya cuma 11 bulan aja. Oh, jadi Ya menarik banget kan? oh kirain free 1 bulan, kirain dapatnya 13 bulan. Enggak. Oh, enggak gitu ya? Jadi 1 tahun berarti pembayaran cuma 11 bulan. Oh, boleh di-spill nggak berapa? Boleh di-spill? Untuk harganya kita start di 5,5 juta per bulan. 5,5 juta. Oh, setahu gua 5,5 juta itu di mana? Di Jaksel ya? Iya, Pondok Indah. Pondok Indah. Di Pondok Indah menurut gua udah murah banget sih, udah affordable banget. Iya, benar. Untuk 1 tahun ya? Iya, betul. 1 tahun apalagi itu juga 11 bulan yang dibayar. Iya, tapi kalau Start untuk from pembayarannya itu per bulan 5,5 juta. 5,5 juta Tapi dibagi. kalau ada yang mau per tahun juga bisa. Selain itu belum ada ya jasa-jasa yang lain? Kita selain juga itu? ada co-working sama hot desk. Kalau co-working itu bisa duduk di pantry ataupun di phone booth, bebas di kita. Tapi kalau hot desk itu duduknya di dalam ruangan private office. Kalau hot desk? Iya, jadi kalau memang ada yang butuh privacy banget nih, dia bisa ngambil paket hot desk. Itu udah free kopi, teh, mineral water. Nah, kalau misalnya ada orang yang dia tidak mau langganan private atau virtual, tapi dia hanya butuh ruang meeting, itu gimana? Bisa nggak? Boleh, di kita juga bisa. Itu harganya juga cukup terjangkau ya. Di 150.000 per jam ya. 150.000 per jam. Oke, berarti meetingnya cepet aja tuh kalau misalnya dihitung aja ya. Kalau misalnya teman-teman nggak mau bayar charge mahal-mahal ya, itu langsung aja. Jadi buka pintu langsung, oke teman-teman semua, kita akan meeting tentang hal ini. Oke, itu aja dari kita, selesai, udah pulang gitu. Tapi itu udah include minum loh, Ben. Oh, jadi ada minum. Free flow kopi, teh, mineral water. Jadi kita sediakan orang satu-satu, jadi sesuai dengan orang yang join di situ. Iya, betul. Tapi ada maksimal join nggak? Kira-kira kan ini ruang meetingnya kayaknya kalau dilihat-lihat 10 orang ya, itu bisa nggak kalau lebih dari 10 orang yang join di situ? Kebetulan saat ini kita masih 10 dulu. Oh, gitu. Kalau jasa legalitas kira-kira ada bundlingnya juga nggak dengan yang private sama yang virtual gitu? Nggak ada? Belum ada? Kalau kebetulan kita saat ini bundlingnya dari PT plus virtual office sih. Jadi kalau misalnya pendirian PT aja tuh butuh alamat, mereka harus cari alamat lagi, tapi ini kita langsung hadirkan udah plus virtual office. Jadi nanti untuk alamatnya mereka udah ada di kita. Ya, kalau misalnya mengurus jasa legalitas itu biasanya pengusaha tuh ngurusnya legalitas untuk apa tuh biasanya? Biasanya untuk perusahaan macam-macam sih, ada wedding organizer. Wedding organizer? Yes. Oh, mereka ngurusin legal. Ada juga kayak kemarin tuh aku baru dapat klien kayak kapal kargo kayak gitu. Oh. Pertanyaan terakhir, kira-kira dari Coral sendiri itu yang cocok industrinya seperti apa sih? Maksudnya apakah tadi yang gue bilang UMKM friendly atau kayak teman-teman di luar sana yang pengen berlangganan di bola tuh kayak gimana sih? Maksudnya cocoknya Coral nih untuk kalangan yang kayak gimana sih sebenarnya? Semua bisnis kita bisa masuk sih. Cuma rata-rata untuk dari customer kita memang mereka dari UMKM atau perusahaan yang baru merintis. Karena kebetulan kan ruangan yang kita hadirkan juga enggak terlalu besar ya. Jadi itu cocok banget buat kalian freelancer, UMKM atau karyawannya tuh belum banyak, bisa di kita. Daripada sewa ruko mahal loh. Betul makanya. Soalnya ruko juga kan sekarang udah nggak main-main kan, udah puluhan juta untuk per bulan itu. Iya, dan kelebihan kita juga kan di depan tuh langsung ini ya, busway. Oh iya, benar-benar transportasinya. MRT, exit tol juga langsung, aksesnya tuh gampang banget. Makanya tadi gue juga kesini kan, gue sebenarnya nggak naik motor ya, karena memang polusi lagi
Terus kalau bosen makan siang di Pondok Indah Mall kan? Oh iya bener. Iya kan? Tinggal ke JPO Jaksel turun. Jaksel banget. Ya, Jaksel banget. Udahlah Jaksel selesai lah ya. Iya. Tapi emang gue Jaksel sih. Enggak kan? Aduh. Nah itu bisa ya dari si Coral ini langsung ke Pondok Indah itu memang deket ya? Iya deket banget Ben. Pondok Indah Mall ya? Iya. Orang deket aksesnya kemana-mana juga. MRT ya? MRT juga deket ya? Iya deket banget. MRT stasiun apa? Di Point Square sih kita itu. Point Square tuh berarti MRT Lebak Bulus. Yes. Nah teman-teman juga yang punya klien meeting kira-kira orangnya dari luar negeri atau dari luar kota itu bisa diinepin langsung di sebelah. Ada hotel juga ya? Iya hotel Swiss Bell. Swiss Bell Hotel namanya. Yes. Itu dia. Itu sangat-sangat sangat-sangat strategik. Nah buat teman-teman juga yang mau saving budget itu kira-kira di sini ada nggak kantin atau semacamnya gitu? Ada kita di Plaza Pondok Indah 2. Oh itu ada apa makanan food court atau gimana? Iya ada kantin gitu Ben. Kantin karyawan ya? Untuk karyawan. Kayak pecel-pecel gitu ya ada ya? Nggak usah khawatir deh. Itu friendly sih. Tadi gua agak deg-degan. Udah semuanya di sini gitu, apalagi gitu. Tapi ya bener udah semuanya. Tapi tadi gua agak deg-degan karena aduh kok dekatnya sama PIM, kok dekat sama Titos yang makannya harus 50.000 per porsi gitu kan. Aduh gua cukupnya perut gua tuh pecel-pecel aja sebenarnya. Tapi ada juga ya kayak gitu ya. Ada dong. Nasi Padang juga tetap masih ada ya? Ada. Sate Padang ada juga ya. Oke, aman lah berarti ya. Oke buat teman-teman semua di rumah dan dimanapun kalian berada yang sedang mendengarkan Copot alias Coral Podcast. Nah dari Kak Sabrina kira-kira ada yang mau ditambahin gak nih buat teman-teman Coral Podcast? Buat kalian nih yang pengen bikin usaha yang masih ragu-ragu, gak usah ragu. Betul. Karena kita udah ngadirin semuanya sih apa yang kalian butuhin untuk memulai usaha itu sendiri. Mulai dari jasa legalitasnya sampai tempat kerjanya di sini ada semuanya. Produk-produknya tadi ya kita calling lagi ada private office, virtual office, legalitas, pendirian PT, banyak ya yang lain-lain. Itu semuanya bisa dihandle oleh Coral. Kayaknya abis ini Ben juga tertarik kan ya? Insya Allah lah. Ntar gue juga lagi bikin perusahaan nih kayaknya tambang batu bara. Waduh. Kerjasama sama Pak Tenget gitu. Aduh ngeri nih. Aduh. Ya udah itu aja teman-teman buat episode kali ini. Teman-teman jangan lupa buat follow, subscribe, komen juga, like juga untuk Instagram Coral di mana @coraldigitaloffice ya. Untuk channelnya juga channel ini yang sedang kalian tonton itu di subscribe, nyalain loncengnya, komentar, like. Dislike kalau nggak suka terserah deh, nggak apa-apa ya, demokrasi kan, terserah dah, mau nggak suka juga nggak apa-apa. Nggak suka sama guanya pasti sih kayaknya, kalau sama Kak Sabrina sih pasti suka semua sih kayaknya. Komen yang suka Sabrina, ntar di IG-nya ya di 100.000 subscriber kita add ya, jangan di spill di sini, oke? Kayaknya pada penasarannya ke Sabrina, nanti kedepannya kita bakal kulik lu deh, boleh nggak? Kayaknya udah pada ini. Buat teman-teman semua yang memang masih pengen Copot masih ada, yaitu tadi harus di follow. Kurang lebihnya mohon maaf dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.